Perjalanan Kim Dokja melintasi cakrawala cerita terasa seperti ziarah tanpa akhir di tengah kuburan kata-kata. Selama 4 hari terakhir, ia telah melangkah melalui tumpukan sampah narasi yang tak terhingga, di mana setiap jengkal tanah yang ia pijak terbuat dari serpihan memori yang dibuang oleh sistem Starstream. Di tempat ini, konsep waktu menjadi kabur. Tidak ada matahari yang terbit atau terbenam. Hanya ada pendar cahaya biru pucat dari fragmen-fragmen cerita yang sesekali berkedip sebelum padam selamanya. Dokja terus bergumam pada dirinya sendiri, sebuah mekanisme pertahanan untuk menjaga kewarasannya di tengah kesunyian yang memekakan telinga. Ia mencoba meniru gaya bicara The Fourth Wall, yang segera ditanggapi dengan protes dingin oleh keterampilan tersebut. Jangan meniruku. Interaksi dengan The Fourth Wall menjadi satu-satunya pelipur lara bagi Dokja. Meskipun dinding itu seringkali bersikap acuh tak acuh dan hanya membalas dengan kata-kata singkat seperti ngantuk, Dokja menyadari bahwa tanpa perlindungan dinding ini, jiwanya pasti sudah hancur sejak lama karena tekanan hukuman pengasingan. Ia terus mengumpulkan serpihan-serpihan cerita yang masih memiliki integritas fungsional dan menyimpannya ke dalam Infinite Dimension Space Code. Setiap fragmen yang ia ambil adalah tabungan untuk masa depannya. Ia tahu bahwa di dunia luar nanti, cerita adalah mata uang yang lebih berharga daripada emas atau koin. Namun, tubuh baru yang ia bangun melalui atribut lemar Kirin mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Pesan sistem muncul dengan peringatan yang mengkhawatirkan. Beberapa cerita yang diserap menyebabkan konflik konfigurasi. Dokja merasakan sensasi aneh di dalam otot dan organ barunya. Seolah-olah fragmen master pedang dan naga emas yang ia jahit menjadi satu sedang berebut dominasi di dalam dagingnya. Getaran kecil sesekali merambat di lengannya, memaksa Dokja untuk tetap tenang dan tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Ia menyadari bahwa ia sedang membawa bom waktu di dalam dirinya sendiri. Jika ia terlibat dalam pertempuran besar sebelum tubuhnya mencapai sinkronisasi penuh, ada kemungkinan besar ia akan meledak menjadi tumpukan teks yang berantakan. Setelah berhari-hari berjalan dalam kehampaan, pemandangan di depan matanya akhirnya berubah. Ufuk cakrawala yang tadinya hitam kini mulai dihiasi oleh siluet bangunan-bangunan raksasa yang memuntahkan asap tebal ke langit kelam. Inilah dunia iblis ke-73, tepatnya kompleks industri Siswitz. Bagi mereka yang mendengar nama dunia iblis, mungkin yang terbayang adalah neraka yang penuh dengan api dan penderitaan abadi. Namun, bagi mata Kim Dokja yang sudah terbiasa dengan distopia, tempat ini terlihat mengejutkan secara normal. Itu adalah sebuah area industri yang luas dengan pipa-pipa berkarat, deretan barak pekerja, dan cahaya lampu gas yang remang-remang. Pemandangan ini mengingatkannya pada kutipan dari Ways of Survival, jika kau memikirkannya secara terbalik, mungkin itu berarti bahwa dunia manusia sama mengerikannya. Saat ia mulai mendekati pinggiran kompleks, sebuah malapetaka kecil terjadi. The Fourth Wall yang selama ini menjadi tameng utamanya tiba-tiba menyatakan kelelahannya yang amat sangat. Ngantuk, gumam dinding itu sebelum akhirnya memasuki keadaan diam sementara. Tanpa perlindungan dinding tersebut, efek dari hukuman pengasingan langsung menghantam Dokja dengan kekuatan penuh. Rasa dingin yang membekukan tulang tiba-tiba merayap di kulitnya, dan tubuhnya mulai mengeluarkan percikan-percikan listrik statis berwarna putih, tanda bahwa eksistensinya sedang ditolak oleh realitas skenario tersebut. Penampilan Dokja yang tidak stabil, dengan tubuh yang sesekali berkedip seperti proyeksi holografik yang rusak, segera menarik perhatian para penghuni lokal. Seorang exile, teriak salah satu iblis tingkat rendah yang sedang melintas. Orang-orang di sekitar jalan utama segera berlarian menjauh, seolah-olah Dokja membawa wabah mematikan. Di dunia iblis, seorang exile adalah simbol kesialan dan ancaman. Mereka adalah makhluk yang tidak lagi memiliki cerita yang valid dan hanya menunggu waktu untuk lenyap. Ketakutan massal ini memaksa Dokja untuk segera menyingkir dari jalan utama dan mencari perlindungan di lorong-lorong sempit yang kotor. Waktunya semakin menipis. Dokja merasakan kesadarannya mulai memudar seiring dengan suhu tubuhnya yang terus merosot. Ia harus segera menemukan karakter kunci yang ia cari, seseorang yang dalam novel Ways of Survival dikenal sebagai sosok yang mampu membantunya bertahan hidup di neraka industri ini. Ia mengingat kembali bab-bab awal tentang dunia iblis. Tempat ini adalah arena bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Namun bagi Dokja, ini adalah tempat di mana ia akan membangun fondasi untuk nebula pribadinya. Ia harus bertahan, bukan sebagai Kim Dokja sang manusia, melainkan sebagai konstelasi baru yang akan menantang seluruh sistem.
tanpa dukungan konstelasi, tanpa saluran bihung, dan kini tanpa dinding pelindungnya, ia benar-benar sendirian di wilayah musuh. Namun, justru dalam kondisi tanpa perlindungan inilah, insting bertahan hidup Dokja yang diasah selama 10 tahun membaca novel mulai mengambil alih. Ia menyusuri bayang-bayang kompleks industri, menahan rasa sakit di dadanya yang berdenyut karena konflik narasi, dan bersiap untuk melakukan kontak pertama dengan peradaban iblis. Ia tahu bahwa mulai saat ini, setiap langkah yang ia ambil akan menentukan apakah ia akan kembali ke bumi sebagai pahlawan atau berakhir sebagai tumpukan sampah di pinggiran dunia iblis. Di tengah kedinginan yang menggigit dan pandangan mata yang mulai mengabur, ia membisikkan judul buku yang telah menjadi seluruh hidupnya, 3 Cara untuk Bertahan di Dunia yang Hancur. Ini bukan lagi sekedar cerita yang ia baca, ini adalah realitas yang harus ia taklukkan dengan tangannya sendiri. Langkah Kim Dokja di ganggang sempit kompleks industri Siswitz terasa semakin berat. Hukuman pengasingan yang menghantamnya saat The Fourth Wall tertidur benar-benar menguras sisa-sisa stabilitas narasi yang ia miliki. Di mata para penghuni dunia iblis, Dokja tampak seperti hantu yang sedang sekarat. Percikan cahaya putih keluar dari tubuhnya yang sesekali bergetar, dan potongan-potongan cerita kecil jatuh ke tanah seperti tetesan darah yang menguap. Seorang exile. Teriakan itu terus menggema setiap kali ia mencoba mendekati kerumunan. Bagi warga di sini, seorang exile bukan hanya pemandangan yang menyedihkan, tetapi juga ancaman sial yang harus dihindari agar tidak tertular ketidakstabilan sistem. Di tengah pelariannya mencari perlindungan, sebuah lokomotif sihir berwarna hitam legam melintas di jalan utama, membelah kerumunan dengan keangkuhan yang nyata. Bau asap mesin yang pekat bercampur dengan aroma energi iblis memenuhi udara. Dokja memperhatikan lokomotif tersebut dari balik bayang-bayang. Ia tahu bahwa di dalam kendaraan itu kemungkinan besar terdapat seorang bangsawan iblis berpangkat tinggi, mungkin setingkat dengan Reinhardt dari Paradise. Namun, target utama Dokja saat ini bukanlah para penguasa yang sedang memamerkan kemewahan, melainkan sebuah toko kecil yang tersembunyi di sudut jalan yang lebih tenang, sebuah tempat yang memegang kunci untuk memperbaiki wadah narasinya yang retak. Toko itu tampak seperti bengkel jam yang sudah lama ditinggalkan. Namun bagi pembaca setia Ways of Survival, tempat ini adalah bengkel keajaiban. Di dalamnya, duduk seorang wanita dengan tatapan tajam dan tangan yang penuh dengan noda oli sihir. Ia adalah Eileen Makerfield, sang insinyur sihir dari planet Lineburg. Dalam alur novel asli, Eileen adalah sosok jenius yang mampu memanipulasi struktur cerita menjadi perangkat mekanis. Keberadaannya di dunia iblis adalah sebuah anomali sekaligus berkah bagi siapapun yang cukup beruntung untuk menemukannya. Saat Dokja melangkah masuk, bel pintu berbunyi pelan, memecah kesunyian yang diisi oleh suara detak ribuan jam dinding. Eileen tidak langsung menyambutnya dengan ramah. Sebaliknya, ia menatap Dokja dengan kewaspadaan yang ekstrim. Di belakang Dokja, beberapa bangsawan iblis tingkat rendah yang merasa terganggu oleh kehadirannya di jalanan mencoba masuk ke toko tersebut untuk memungut pajak atau sekedar menggertak sang pemilik toko. Interaksi antara bangsawan dan warga di sini sangatlah tidak adil. Mereka menindas siapa saja yang dianggap lemah di bawah sistem industri yang kejam ini. Dokja tidak memedulikan para bangsawan yang mengomel di belakangnya. Ia justru mendekati Eileen dengan ketenangan seorang pria yang tahu persis apa yang ia butuhkan. Ia melihat rak-rak yang rusak dan beberapa jam yang tidak lagi berdetak dengan benar. Ada banyak hal baik di sini, gumam Dokja sambil mengambil salah satu perangkat sihir yang berdebu. Eileen, yang merasa terkejut dengan keberanian orang asing ini, membalas dengan nada sinis khasnya, mengatakan bahwa pemilik yang baik jauh lebih jarang ditemukan daripada barang yang baik. Dokja tersenyum tipis. Nada bicara Eileen persis seperti yang digambarkan dalam teks novel. Ketegangan meningkat ketika para bangsawan iblis mencoba meraih bahu Dokja. Namun, dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, Dokja sedikit menggeser tubuhnya, membuat tangan mereka hanya menangkap udara kosong. Kekuatan fisik dari tubuh barunya yang merupakan gabungan dari fragmen naga dan master pedang mulai menunjukkan kegunaannya. Meskipun secara sistem ia adalah seorang pengasing, kualitas dasar narasinya tetaplah peringkat tinggi. Ia menatap Eileen, yang kini mulai menyadari bahwa pelanggan di depannya bukanlah pengasing biasa yang akan segera mati. Eileen adalah seorang story doctor. Ia mampu merasakan jarum jam yang berdetak di dalam setiap makhluk yang memiliki cerita. Bagi Eileen,
Kim Dokja tampak seperti sebuah teka-teki mekanis yang sangat rumit. Sebuah mesin yang terbuat dari ribuan suku cadang yang seharusnya tidak bisa disatukan. Namun entah bagaimana tetap berfungsi dengan kekuatan yang mengerikan. Dokja menyampaikan permintaannya dengan nada yang tidak menerima penolakan. Aku ingin memesan sesuatu yang istimewa. Bisakah kau membuatkannya untukku? Pertanyaan tersebut adalah sebuah kode bagi para spesialis cerita di Cakrawala. Alin tahu bahwa sesuatu yang istimewa berarti modifikasi pada inti narasi atau perbaikan pada tubuh inkarnasi yang sudah hancur total. Ia bertanya dengan hati-hati mengenai biaya komisi, menyadari bahwa pekerjaan ini bisa mengundang kemarahan dari penguasa kompleks industri, C-Suites. Namun, jawaban Dokja membungkam semua keraguan di ruangan itu. 50.000 koin. Nilai yang sangat fantastis bagi siapapun di pemukiman pekerja ini. Dengan menawarkan koin dalam jumlah besar, ia tidak hanya membeli jasa Aileen, tetapi ia juga mulai membeli loyalitas dan kekuasaan di tempat di mana uang adalah satu-satunya hukum yang diakui. Ia memposisikan dirinya bukan sebagai korban sistem, melainkan sebagai investor gelap yang akan menggulingkan para bangsawan C-Suites dari dalam. Aileen, yang terjepit di antara ketakutan terhadap penguasa dan harapan untuk perubahan, kini harus membuat pilihan paling berisiko dalam hidupnya. Di balik penampilannya yang terlihat hancur, aura seorang raja iblis penyelamatan mulai merembes keluar, menciptakan tekanan yang tidak kasat mata namun mampu membuat bulu kuduk berdiri. Kim Dokja telah menemukan sekutu pertamanya di neraka industri ini. Suasana di dalam bengkel kecil milik Aileen Makerfield mendadak membeku. Seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti berdetak di antara ribuan mesin jam yang memenuhi ruangan. Kim Dokja berdiri dengan tenang, meski percikan energi putih dari hukuman pengasingan sesekali masih merobek udara di sekitar tubuhnya. Di hadapannya, Aileen menatap dengan campuran antara rasa tidak percaya dan ketakutan yang tertahan. 50.000 koin yang baru saja berpindah tangan bukan sekedar alat tukar. Itu adalah proklamasi kekuatan. Di dunia iblis yang terisolasi dari sirkulasi koin reguler para konstelasi, jumlah tersebut setara dengan kekayaan yang mampu mengubah hierarki sebuah distrik dalam semalam. Para bangsawan iblis yang sebelumnya bersikap angkuh, Olsiloke dan Baron Melen, kini tampak goyah. Mereka adalah kolektor pajak yang terbiasa menindas para pekerja rendahan dan pengasing yang tak berdaya. Namun, sosok di depan mereka ini tidak sesuai dengan profil pengasing manapun yang pernah mereka temui. Dokja menatap mereka dengan tatapan dingin, tatapan yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang telah melihat ribuan kematian, atau mereka yang telah membaca akhir dari dunia itu sendiri. Baginya, para bangsawan ini hanyalah penghalang kecil, karakter figuran yang bahkan tidak layak mendapatkan paragraf khusus dalam ingatannya tentang ways of survival. Siapa sebenarnya kau? Tanya Siloke dengan suara yang sedikit bergetar. Ia mencoba memanggil otoritasnya sebagai bangsawan kompleks industri C-Suites, namun aura yang dipancarkan Dokja menekan keberadaannya. Dokja tidak langsung menjawab. Ia justru menikmati momen tersebut, membiarkan keheningan membangun ketegangan yang diperlukan. Ia menyadari bahwa di tempat seperti ini, reputasi adalah segalanya. Jika ia ingin bertahan hidup dan membangun kekuatannya kembali tanpa menarik perhatian nebula besar di bumi, ia membutuhkan sebuah identitas baru, sebuah topeng yang cukup kuat untuk menakuti musuh namun cukup jauh untuk membingungkan para konstelasi. Dokja kemudian mengalihkan perhatiannya kembali kepada Aileen. Ia mulai mengungkapkan informasi yang seharusnya mustahil diketahui oleh seorang pendatang baru. Ia berbicara tentang Duk C-Suites, penguasa kompleks industri ini, yang telah mencoba merekrut Aileen berkali-kali namun selalu ditolak. Wajah Aileen menjadi pucat pasi. Informasi ini adalah rahasia yang dijaga ketat oleh warga setempat untuk melindungi pemimpin mereka. Bagaimana mungkin seorang pengasing yang baru saja tiba dari Cakrawala cerita bisa mengetahui politik internal sedalam itu? Dokja terus menekan, menjelaskan bahwa penolakan Aileen yang berikutnya akan menjadi pemicu bagi sang Duk untuk menggunakan kekerasan dan mengambil alih bengkel ini secara paksa. Ketakutan menyebar di antara warga yang mengintip dari balik jendela bengkel. Mereka menyadari bahwa ramalan pria asing ini masuk akal. Mereka kuat di planet asal mereka, namun di hadapan seorang Duk dari dunia iblis, mereka hanyalah semut yang menunggu untuk diinjak. Disinilah Dokja melemparkan umpan terakhirnya. Jika kau mendengarkan syarat-syaratku, aku akan menghentikan Duk itu untukmu. Tawaran itu terdengar seperti kegilaan murni.
seorang pengasing yang tubuhnya hampir runtuh menawarkan diri untuk melawan salah satu entitas terkuat di alam iblis ke-73. Namun, cara Dokja mengatakannya penuh dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan, membuat Aileen ragu untuk menolaknya. Aileen, dengan suara yang parau, akhirnya menanyakan pertanyaan yang menentukan, "Siapa sebenarnya kau?" Dokja tersenyum, sebuah senyum yang mengandung kelicikan dan rencana jahat yang telah ia susun dengan teliti. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan nama Kim Dokja. Jika nama itu bergema di sistem, para konstelasi di bumi, terutama Uriel dan Shin Yuzung, akan segera menyadari bahwa ia masih hidup, dan itu akan merusak semua rencana kejutan yang ia siapkan. Ia membutuhkan nama yang sudah memiliki reputasi sebagai penghancur, nama yang akan membuat para iblis gemetar hanya dengan mendengarnya. Nama yang merupakan perwujudan dari ketidakmasukakalan dan kekuatan murni. "Namaku Yu Jong Hyuk," jawab Dokja dengan suara yang berat dan penuh wibawa, meniru intonasi sang regresser yang asli sesempurna mungkin. "Aku di sini untuk menjadi Raja Iblis dari alam iblis ke-73. Pengakuan itu meledak seperti bom di dalam ruangan. Para iblis dan warga tertegun. Nama Yu Jong Hyuk mungkin belum dikenal luas di wilayah terpencil ini, namun klaim untuk menjadi Raja Iblis adalah pernyataan perang terhadap penguasa saat ini. Dokja merasa sedikit bersalah karena sekali lagi meminjam nama rekannya. Namun ia tahu Yu Jong Hyuk yang asli tidak akan keberatan jika itu berarti menghancurkan beberapa monster. Di saat yang sama, sebuah fenomena aneh terjadi di Starstream. Pesan sistem muncul, menandakan bahwa ketidakpuasan dan reputasi Yu Jong Hyuk mulai menyebar di alam iblis ke-73, memberikan dorongan narasi yang tidak terduga bagi Dokja. Jauh dari dunia iblis, di tengah skenario yang masih berjalan, Yu Jong Hyuk yang asli tiba-tiba berhenti dari langkahnya. Ia menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat aneh, campuran antara kebingungan dan amarah yang dingin. Ia merasakan sebuah getaran narasi yang tidak asing, sebuah perasaan seolah-olah namanya sedang digunakan oleh seseorang untuk tujuan yang mencurigakan. Tanpa perlu konfirmasi dari sistem, instingnya langsung mengarah pada satu orang yang paling mungkin melakukan hal segila itu. "Kim Dokja," gumamnya dengan suara rendah, menyadari bahwa bajingan yang ia kira sudah mati itu ternyata masih hidup dan sedang membuat kekacauan di suatu tempat di luar sana. Kim Dokja kini telah resmi memulai operasinya di dunia iblis dengan identitas curian, siap untuk merombak struktur kekuasaan kompleks industri Siswitz. Keheningan di dalam bengkel Aileen Makerfield terasa berat setelah pengumuman bombastis Kim Dokja yang menggunakan nama Yu Jong Hyuk. Meskipun ia telah memberikan koin dalam jumlah besar, kepercayaan tidak bisa dibeli semudah itu di dunia iblis. Dokja masih terikat di meja operasi, merasakan denyut sihir perbaikan Aileen yang perlahan menyatukan fragmen-fragmen narasinya yang retak. Aileen menatapnya dengan pandangan yang tidak hanya penuh rasa ingin tahu, tetapi juga ketakutan yang mendalam. Baginya, pria di depannya ini adalah anomali, seorang pengasing yang memiliki koin setingkat raja dan pengetahuan tentang rahasia politik kompleks industri yang seharusnya terkunci rapat. "Aku perlu berbicara denganmu secara pribadi," kata Aileen kepada Jang Hayung dan anggota dewan lainnya, mengusir mereka keluar agar ia bisa menghadapi Dokja sendirian. Setelah pintu tertutup, suasana menjadi lebih intim namun tetap tegang. Dokja meminta ikatannya dilepaskan, namun Aileen menolak. Ia perlu memastikan bahwa Yu Jong Hyuk ini bukanlah ancaman instan bagi stabilitas distriknya. Disinilah The Fourth Wall kembali terbangun dari tidur singkatnya, memberikan komentar-komentar sinis yang membongkar memori masa lalu Dokja, tentang bagaimana ia sering menggunakan nama Yu Jong Hyuk sebagai pelindung mental sejak masa sekolahnya. Dokja merasa sedikit malu dengan sejarah gelap yang diungkapkan dinding itu, namun ia tetap fokus pada tujuannya. Diskusi bergeser ke topik yang paling krusial, skenario revolusioner. Dokja tahu bahwa ini adalah satu-satunya tiket baginya untuk kembali masuk ke dalam sistem skenario utama Starstream. Di dunia iblis, skenario ini adalah mesin penggerak utama kekuasaan. Tanpa menjadi bagian dari revolusi, ia akan selamanya menjadi jiwa tanpa skenario yang lambat laun akan terhapus oleh waktu. Namun, Aileen memberikan peringatan keras. Revolusioner bukanlah sekedar gelar, itu adalah hukuman mati. Siapapun yang mengaku sebagai revolusioner akan diburu oleh pasukan Duxi Switch dan dieksekusi di depan umum untuk memadamkan api harapan warga. Aileen menjelaskan betapa traumatisnya ingatan warga terhadap revolusioner terakhir yang mencoba bangkit.
Orang itu dihancurkan sedemikian rupa hingga tidak ada lagi jejak narasinya yang tersisa. Ketakutan telah mendarah daging di kompleks industri Siswitz, menciptakan masyarakat yang lebih memilih tertindas daripada harus mati sebagai martir. Dokja mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk memicu perubahan. Ia membutuhkan seorang simbol, seorang revolusioner yang nyata untuk memicu skenario tersebut. Namun, masalahnya adalah identitas revolusioner selalu berubah secara acak setiap bulan oleh sistem, dan tidak ada yang berani mengungkapkan diri. Di tengah percakapan itu, Dokja terus melakukan sinkronisasi dengan tubuh barunya. Meskipun rasa sakitnya telah berkurang berkat tangan dingin Aileen, ia tahu bahwa perbaikan ini bersifat sementara. Ia seperti mesin yang dipaksa bekerja dengan suku cadang yang tidak kompatibel. Jika ia tidak segera mendapatkan status inkarnasi resmi melalui skenario, tubuhnya akan meledak dalam hitungan hari. Rasa dingin dari hukuman pengasingan masih mengintai di pinggiran kesadarannya, mengingatkannya bahwa waktu adalah musuh terbesarnya saat ini. Sambil menunggu perbaikan selesai, Dokja mencoba mengingat detail dari novel Ways of Survival mengenai kompleks industri ini. Ia tahu bahwa di antara kerumunan pekerja yang tampak tak berdaya itu, ada satu orang yang memegang kunci skenario revolusioner. Seseorang yang memiliki potensi untuk mengguncang fondasi alam iblis ke-73. Namun, mencari satu orang di tengah jutaan pekerja yang ketakutan adalah seperti mencari jarum di tumbukan jerami, terutama ketika semua orang mencurigai satu sama lain sebagai mata-mata duk. Tiba-tiba, sebuah suara asing memecah keheningan di luar bengkel. Seseorang menyapa Dokja dengan nada yang tidak biasa. Pertemuan tak terduga ini menjadi titik balik. Dokja menyadari bahwa gerakannya sejak masuk ke kota ini telah menarik perhatian pihak-pihak tertentu. Bukan hanya penagih pajak, tetapi juga mereka yang bergerak di bawah tanah. Ia harus bermain cantik. Sebagai Yu Jong-hyuk, ia harus menunjukkan karisma yang menakutkan sekaligus memberikan harapan bahwa penindasan Duk Siswitz bisa diakhiri. Kontras antara teknologi sihir Lineberg yang presisi dan kekasaran industri iblis menciptakan atmosfer distopia yang kental. Dokja mulai memetakan bidak-bidak caturnya. Aileen adalah logistiknya, Jang Ha-young adalah penghubungnya, dan identitas Yu Jong-hyuk adalah pedangnya. Namun, ia sendiri adalah sang penggerak yang tersembunyi, sang pembaca yang sedang menyusup ke dalam teks yang paling berbahaya. Meskipun Aileen melarangnya untuk mengganggu ketenangan warga yang rapuh, Dokja tahu bahwa tanpa gangguan, tidak akan ada kemajuan. Ia harus memaksa skenario revolusioner untuk aktif, bahkan jika itu berarti ia harus membakar seluruh kompleks industri ini. Dengan tubuh yang kini mulai stabil dan pandangan yang tajam, ia bersiap untuk keluar dari bengkel dan menghadapi dunia luar bukan lagi sebagai pengasing yang sekarat, melainkan sebagai badai yang akan menyapu tatanan lama. Aku harus mendapatkan skenario itu, bisiknya pada diri sendiri, demi mereka yang menungguku di bumi. Malam di kompleks industri Siswitz tidak pernah benar-benar sunyi. Bunyi mesin uap yang berderi di kejauhan bercampur dengan aroma alkohol murahan dan bau karat yang menyengat di dalam pub tempat Kim Dokja berada. Dokja duduk dengan tenang, mencoba meresapi suasana distopia yang selama ini hanya ia baca lewat barisan kata di ponselnya. Pemilik pub, seorang pria dengan wajah yang menyimpan sejuta kelelahan, menyambutnya dengan keramahan yang canggung. Di tempat ini, keramahan adalah barang langka yang biasanya hanya diberikan kepada mereka yang memiliki koin atau mereka yang dianggap tidak berbahaya. Dokja memesan makanan sampingan, menolak tawaran alkohol karena ia perlu menjaga pikirannya tetap tajam. Ia bahkan sempat teringat pada Han Myung-oh, rekan kerjanya di Minyo Shaft yang nasibnya kini tidak menentu setelah dikutuk oleh Asmodeus. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Di luar pub, suara langkah kaki yang berat dan logam yang bergesekan dengan tanah mulai terdengar. Atmosfer di dalam ruangan berubah seketika. Para pekerja yang tadinya tertawa kecil kini membeku. Wajah mereka pucat pasi seolah-olah maut baru saja mengetuk pintu. Inilah momen yang paling ditakuti di kompleks industri, kedatangan Algojo. Dalam sistem skenario dunia iblis, Algojo adalah tangan kanan Duk yang bertugas membersihkan elemen pengganggu. Sabit besar yang ia seret di atas lantai batu mengeluarkan suara melengking yang menyiksa telinga, sebuah musik pengiring bagi eksekusi yang akan segera terjadi. Jang Ha-young, pemuda yang sebelumnya menemani Dokja, gemetar hebat di sampingnya. Ia menarik kerah baju Dokja dengan gerakan panik, berbisik agar Dokja tidak melakukan kontak mata dengan sang Algojo. Namun, Dokja justru melakukan hal yang sebaliknya.
Ia menatap sosok menyeramkan itu dengan ketertarikan seorang pengamat. Bagi Dokja, Algojo ini bukanlah monster yang tak terkalahkan, melainkan sebuah variabel skenario yang harus ia manipulasi. Ia teringat kembali pada strategi Jong Hyuk dalam novel Ways of Survival. Jika Jong Hyuk yang asli ada di sini, dia pasti akan bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balik yang efisien. Namun, Dokja sadar ia tidak punya waktu untuk bermain aman. Tubuhnya yang terbuat dari fragmen cerita yang tidak stabil mulai berdenyut sakit, mengingatkannya bahwa ia butuh progres skenario yang cepat. Algojo berhenti tepat di tengah pub. Mata merahnya yang bersinar di balik tudung gelap menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya terpaku pada Dokja. Suaranya bergema seperti gesekan tulang kering. Siapa revolusioner di sini? Pertanyaan itu adalah sebuah jebakan sistem. Di kompleks industri, revolusioner adalah sebuah peran skenario yang bisa berpindah-pindah. Jika tidak ada yang mengaku, Algojo berhak membantai siapa saja secara acak sampai sang revolusioner muncul atau mati. Jang Hayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap maut akan melewatinya. Namun, ia terkejut saat merasakan tangan Dokja menyentuh kepalanya dengan lembut sebelum pria itu berdiri dengan tenang. Keheningan yang mencekam menyelimuti pub. Dokja menarik napas, merasakan sisa-sisa kekuatan dari The Fourth Wall yang memberinya ketenangan mutlak. Ia menatap sabit Algojo yang mengarah tepat ke lehernya. Di detik itu, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai Kim Dokja yang lemah, melainkan sebagai Sang Yu Jong Hyuk yang ia perankan. Ia tahu bahwa untuk memancing skenario utama dunia iblis dimulai, ia harus menjadi pusat badai tersebut. Dengan suara yang jernih dan cukup keras untuk didengar oleh semua orang yang bersembunyi di balik meja, ia menyatakan klaimnya, "Aku adalah seorang revolusioner." Kata-kata itu jatuh seperti bara api di atas tumpukan jerami kering. Warga yang mendengar pernyataan itu ternganga. Mereka tidak tahu apakah harus merasa kagum atau kasihan pada pria gila yang baru saja menandatangani surat kematiannya sendiri. Jang Hayung menatap Dokja dengan mata yang berkaca-kaca, tidak percaya bahwa orang asing yang baru ia kenal bersedia mengambil risiko sebesar itu. Namun, bagi Dokja, ini adalah langkah kalkulatif. Dengan mengaku sebagai revolusioner, ia secara otomatis memicu skenario revolusi, sebuah sub-skenario yang akan memberikan perlindungan probabilitas tertentu sekaligus memberikan akses ke kekuasaan yang lebih besar di dalam kompleks. Algojo tampak tertegun sejenak. Ia tidak terbiasa menghadapi mangsa yang menyerahkan diri dengan begitu angkuh. Ia mengangkat sabitnya tinggi-tinggi, siap untuk membelah tubuh Dokja menjadi dua. Namun, Dokja tidak bergeming. Ia sudah menghitung jarak, kecepatan, dan waktu aktivasi keterampilannya. Di balik matanya, barisan teks dari Ways of Survival terus mengalir, memberikan petunjuk tentang kelemahan pola serangan Sang Algojo. Ia menyadari bahwa di dunia iblis, kekuatan bukan hanya soal otot, melainkan tentang seberapa besar kau bisa mengendalikan narasi di sekitarmu. Kompleks industri C-Suites digambarkan sebagai tempat di mana harapan telah mati lama sekali, digantikan oleh rutinitas kerja paksa dan teror malam hari. Tindakan Dokja bukan sekedar upaya menyelamatkan diri, tetapi sebuah provokasi terhadap sistem yang telah membelenggu dunia ini. Ia sedang menanam benih pemberontakan di hati Jang Hayung dan para pekerja lainnya, memaksa mereka untuk melihat bahwa Duk bukanlah Tuhan yang tidak bisa ditantang. Saat sabit Algojo berayun turun dengan kecepatan yang mematikan, Kim Dokja mengaktifkan salah satu keterampilannya. Cahaya biru dari energi naratif meledak di dalam pub yang gelap, menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan meja dan kursi. Di tengah kekacauan itu, Dokja berdiri tegak, menahan sabit besar itu hanya dengan satu tangan, sebuah demonstrasi kekuatan yang mustahil bagi seorang pengasing biasa. Dengan senyum tipis yang penuh misteri, ia menatap Algojo dan berbisik, "Mari kita lihat apakah naskahmu bisa mengalahkan ceritaku." Panggung revolusi telah resmi dibuka, dan dunia iblis ke-73 tidak akan pernah sama lagi.